mengatasi perasaan galau, khawatir, dan was-was terhadap masa depan. Ini topik yang mungkin sering dialami oleh kita, termasuk kami di sini. Kadang-kadang bisa muncul perasaan itu. Sebetulnya apa sih masalah perasaan galau, khawatir, dan was-was terhadap masa depan? Perasaan galau, khawatir, dan was-was terhadap masa depan adalah hal yang wajar sebagai manusia. Ya, jadi ini di dalam kehidupan ini sebetulnya kita hanya terbagi dalam 3 waktu. Apa itu 3 waktu? Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah mengatasi perasaan galau, khawatir, dan was-was terhadap masa depan. Ini topik yang mungkin sering dialami oleh kita, termasuk kami di sini. Kadang-kadang bisa muncul perasaan itu. Sebetulnya apa sih masalah perasaan galau, khawatir, dan was-was terhadap masa depan? Perasaan galau, khawatir, dan was-was terhadap masa depan adalah hal yang wajar sebagai manusia. Namun jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa mengganggu ketenangan jiwa dan bahkan membuat kita kehilangan semangat untuk berusaha. Jadi hati-hati juga nih, galau ini bisa membuat kita jadi terganggu ketenangan jiwanya sehingga kita jadi malas. Islam mengajarkan cara untuk mengatasi rasa khawatir dengan tawakal, ikhtiar, dan keyakinan kepada Allah. Nah, Islam ada mengajarkan. Oke, coba kita sama-sama kupas bagaimana terkait cara-cara yang diajarkan dalam Islam. 1. Perbanyak tawakal atau berserah diri kepada Allah. Ingat bahwa Allah mengatur segala sesuatu, termasuk rezeki, jodoh, dan kehidupan kita. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, kita harus berusaha, tetapi tetap yakin bahwa Allah akan menentukan hasil terbaik. Nah, ini artinya kita harus perkuat tawakal kita kepada Allah. Hanya Allah yang kita harapkan. Nah, tadi dikasih perumpamaan bahwa ada burung yang berangkat pagi, pulang sore, dan mendapatkan makan. Baik. Kita tahu bahwa hewan mencari makan dengan kemampuannya dan tentu dengan izin Allah. Oke. Yang kedua, jangan terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi. Nah, ini memang sering terjadi di diri kita, ya. Galau dan khawatir sering muncul karena kita terlalu fokus pada sesuatu yang belum terjadi. Jadi artinya kita selalu memikirkan sesuatu yang masih jauh, belum terjadi. Padahal apakah kita yakin bahwa besok kita akan hidup? Belum tentu. Jadi jangan terlalu terfokus untuk hal itu. Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang beriman, Quran Surah Ali Imran ayat 139. Fokuslah pada apa yang bisa dilakukan sekarang daripada cemas berlebihan tentang masa depan. Ya, jadi ini di dalam kehidupan ini sebetulnya kita hanya terbagi dalam 3 waktu. Apa itu 3 waktu? Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lalu kita sudah alami, masa sekarang kita sedang jalani. Masa akan datang itu adalah akhirat. Artinya bahwa sebetulnya yang terpenting itulah adalah akhirat. Nah,
3 waktu ini yang kita alami sepanjang hidup. Tidak lain tidak bukan. Maka kita bersiap-siap untuk memperbanyak amal, untuk mencari bekal nanti pada saat kita ke akhirat. Nah, yang ketiga, perbanyak doa dan zikir agar hati tenang. Rasulullah mengajarkan doa untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir. Ya Allah, aku berlindungan kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi artinya di sini perbanyak membaca zikir dan Al-Quran, terutama surat Al-Insyirah dan Al-Kahfi yang bisa menenangkan hati kita. Ya, ini sudah dikasih petunjuk di dalam Al-Quran. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa semua jawaban ada di dalam Al-Quran. Baik itu mengenai kehidupan sekarang, baik itu mengenai akhirat, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, maka akan lebih jelas. Oke. Yang keempat, fokus pada ikhtiar dan jangan takut gagal. Nah, rasa khawatir yang sering menuntut karena takut gagal, namun dalam Islam gagal bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Ya, Nabi Muhammad pun mengalami banyak ujian sebelum mencapai keberhasilan dalam dakwanya. Lakukan yang terbaik, selebihnya serahkan kepada Allah. Jadi artinya kita tetap harus ikhtiar dengan yang terbaik. Soal hasil kita nggak perlu terlalu pikirkan, karena itu semua adalah sudah ketentuan dari Allah. Kita hanya menjalani. Yang penting kita berusaha, jangan diam-diam saja, ya. Diam-diam saja entar tumbuh lumut, berbahaya nanti. Oke, yang kelima, jaga lingkungan yang positif. Hindari orang-orang yang selalu pesimis dan suka menyebarkan kekhawatiran. Berkumpulah dengan orang-orang yang mendorong untuk lebih percaya diri dan optimis. Nah, ini ada sekelompok segolongan orang-orang yang paling suka menyebarkan cerita-cerita mengenai kekhawatiran yang bisa membuat kita galau, bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita was-was. Jauhi orang-orang tersebut. Oke, kemudian yang keenam, ingat bahwa Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. Allah Maha Adil dan tidak akan memberi ujian yang terlalu berat bagi kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melebihi sesuai dengan kesanggupannya. Itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Jika sekarang kamu merasa berat, yakinlah bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Nah, ini kan sudah jelas sebetulnya. Sudah ada yang disampaikan di dalam Al-Quran. Segala permasalahan manusia di dunia ini itu sudah ada petunjuk dan sudah ada arahan di Al-Quran. Sebetulnya tidak perlu kita pusing mencari-cari keluar. Kita cukup membaca Al-Quran, kita belajar ngaji, ya, kita zikir, sebetulnya sudah aman. Nah, yang bikin tidak aman ini kan pikiran kita. Kita selalu berandai-andai. Kita selalu terlibat dalam pemikiran-pemikiran yang sebetulnya tidak perlu, malah membuang waktu dan membuang energi. Kita selalu berpikir bagaimana nanti. Ya, boleh kita berpikir, tapi kita tidak boleh terbelenggu dengan pikiran tersebut. Ya, oke. Jadi kesimpulan daripada topik yang kita bahas pagi ini adalah bahwa rasa khawatir, galau, was-was terhadap masa depan itu bisa dikurangin. Dengan apa? Dengan tawakal, doa, zikir, ikhtiar, dan menjaga pikiran tetap positif. Hati-hati, pikiran ini gampang membawa kita ke negatif. Nah, contohnya saja, orang yang sholat begitu mulai sholat, pikirannya udah melayang kemana-mana. Nah, nggak bisa fokus. Nah, itu artinya kita harus kendalikan pikiran kita. Nah, bagaimana mengendalikan pikiran? Yaitu dengan udah diajarkan di sini, kita tawakal, kita doa, kita zikir, ya. Percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik selama kita berusaha dan tidak menyerah. Jangan terlalu takut dengan masa depan karena setiap hari yang kita jalanin adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Ya, di sini kita diingatkan bahwa kita harus percaya, harus yakin bahwa hidup kita ini sebetulnya sudah diatur sama Allah. Yang penting kita berikhtiar.
Semoga hati kita selalu tenang, diberi kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan optimisme. Ya sebetulnya di negara barat pun sering sering didengung-dengungkan bahwa kita harus positive thinking, ya. Memang kadang-kadang mudah kalau kita bicara positive thinking. Kalau kita dalam kesulitan, kadang-kadang positive thinking ini bisa berubah menjadi negative thinking. Nah, apa yang memperkuat kita sehingga kita selalu punya positive thinking? Yaitu kita harus yakin bahwa Allah beserta kita, bahwa pencipta kita yang berkuasa atas hidup kita. Nah, baru kita bisa tetap tenang dan berpikiran positif. Nah, kalau gaya barat itu kan dia mengajarkan sesuatu kan berdasarkan psikologi. Jadi artinya tidak ada kekuatan kalau kita tidak mendekatkan diri pada Allah. Akhirnya hanya jadi teori. Jadi kita berteori ria. Sementara kalau kita menghadapi masalah, kita bingung. Jadi tidak usah bingung. Boleh kita mencari motivasi-motivasi mungkin dari bahan-bahan seperti yang kami lakukan ini. Tapi ini tetap kita kaitkan dengan kehebatan daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah semua tuntunan ada di dalam. Ya, silakan nanti dibaca Al-Qurannya. Semoga sebentar lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Semoga ini bisa semakin memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita, ya. Kemudian tauhid dan akidah ini kita akan tingkatkan terus pada saat bulan suci Ramadan. Berbahagialah bagi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, karena tidak semua orang bisa merasakan bulan suci Ramadan. Banyak orang yang sebelum memasuki bulan suci Ramadan sudah dipanggil Allah. Jadi berbahagialah kita, termasuk kami di sini. Mari kita saling mendoakan semoga segala sesuatu yang terjadi nanti di bulan suci Ramadan bisa kita sikapi dengan ibadah, dengan hati yang bersih, ya, kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Baik, bagi pemirsa penonton yang belum subscribe, kami berharap bisa subscribe, komen, share, and like, ya, supaya bisa subscribe, bisa bertambah subscriber kita, semua kita bisa berbagi. Terima kasih bagi yang sudah berdonasi, infak dan sedekahnya. Moga-moga yang dilakukan itu menjadi amal dan juga bisa kami manfaatkan untuk program-program kami, sehingga kami bisa lebih istiqomah. Bagi yang belum bersedekah, silakan bersedekah dan infak di rekening yang sudah kami sediakan. Terima kasih banyak. Apapun yang kami sampaikan ini semata-mata hanya untuk berbagi, ya. Sehingga bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada pihak yang tersinggung, kami mohon dimaafkan. Karena pada intinya kami bukan manusia yang sempurna dan topik yang kami bawakan ini adalah juga bahan yang umum dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Semoga nanti hari Senin atau hari Ahad kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita puasa dengan hati yang bersih, mempersiapkan diri, dan jangan lupa jaga kesehatan badan supaya puasanya lancar, berkah, dan mendapat bimbingan Allah untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.